ditulis oleh Nukhbah minal ulama, sekelompok dari ulama yang disebutkan bahwasanya yang menulis kitab ini ada 4, yaitu Profesor Dr. Abdul Aziz Mabrur Al-Ahmadi, seorang ustaz yang mengajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Kemudian juga Karim Ibnu Sultan Al-Umari Al-Hadi, dan juga beliau adalah mengajar di Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga dari penulis adalah Al-Ustadz Ad-Doktor Faihan Ibnu Syali Al-Mutairi, sama seorang pengajar di Universitas Islam Madinah. Dan yang terakhir adalah Dr. Abdullah Ibnu Fahd Asy-Syarif. Para hamba Allah, 4 penulis kitab ini, mereka adalah mutakhassisuna fil fikih, orang-orang yang memang spesialis di bidang masalah fikih. Oleh karenanya buku ini tatkala ditulis oleh ulama-ulama yang memang di bidangnya, yaitu di bidang fikih, mendapatkan muqaddimah seorang ulama yang sudah dikenal oleh umat Islam, yaitu Syekh Shalih bin Abdul Aziz Ibnu Shalih Al-Syekh. Dan beliau memberi muqaddimah terhadap kitab ini, dan beliau menerangkan tsumma arada ba'da injazihi ala lajnah istisyariyah mutakhassisah li murajaatihi. Setelah itu, setelah kitab ini selesai, maka diserahkan kepada tim penasihat. Jadi kitab ini ditulis oleh para pakar-pakar, setelah selesai pun masih dimurojaah oleh tim penasihat yang juga spesialis di bidang fikih. Di antaranya adalah Al-Ustadz Ad-Doktor Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi dan Dr. Jamal bin Muhammad As-Said. Maka para hamba Allah ini menunjukkan memang kitab ini ditulis dengan kehati-hatian yang luar biasa. Ingin memberikan manfaat kepada umat Islam, ditulis oleh orang-orang yang pakar, bukan hanya satu orang, kemudian juga dimurojaah atau diteliti kembali oleh juga para pakar lagi. Oleh karena itu Syekh Shalih Ibnu Abdul Aziz Ibnu Shalih Al-Syekh mengatakan salah satu kelebihan kitab ini adalah mudah ibaratnya. Jadi ungkapannya itu mudah, dan juga mudahnya uslubnya, bahasanya, sehingga supaya bisa diambil manfaat oleh thalabul ilmi dan juga orang yang selainnya dari umumnya kaum muslimin. Nah ini Pak, jadi kita ini pinginnya belajar ya kitab yang mudah, yang mudah-mudahan kita paham. Karena kita belajar kitab-kitab yang sulit barangkali bisa menjadikan kita tidak paham. Maka ini alhamdulillah kitab ini mudah-mudahan nanti tatkala kita kaji memang kita mendapati kemudahan-kemudahan dalam memahaminya. Nah para hamba Allah, ini yang disebutkan salah satu kelebihan. Kemudian di pertemuan ini para hamba Allah, kita langsung setelah mengenal kitab ini ditulis oleh siapa, dan salah satu kelebihannya adalah mudahnya ibarat dan juga uslubnya, supaya bisa diambil manfaat oleh para thalabul ilmi dan juga awam dari kaum muslimin, umumnya kaum muslimin. Maka kita langsung membahas bab pertama, yaitu Kitabut Thaharah, yaitu membahas tentang kitab tentang bersuci. Yang di sini akan ada beberapa poin para hamba Allah tentang kitab tentang bersuci ini. Yang pertama para hamba Allah, bahwasanya umumnya kitab-kitab fikih itu didahului dengan kitab Thaharah. Ini jamahir al-ulama, jumhur ulama itu biasanya ketika memulai kitab fikih itu mereka memulai dengan kitab Thaharah, karena jumhur ulama memandang bahwasanya syarat paling penting dalam sholat itu adalah Thaharah, bersuci.
Cuman berbeda dengan Imam Malik. Kalau jenengan punya kitab Muwatta Imam Malik, maka jenengan buka bab pertama itu adalah bab wuqutus shalah. Bab wuqutus shalah. Bab tentang waktu-waktu sholat. Karena Imam Malik memandang bahwasanya memperhatikan waktu sholat itu lebih penting dari bab tohar. Sehingga misalnya kasusnya ada seseorang yang bangun sholat subuh, melihat waktu sholat 5 menit lagi waktu sholat itu habis, sedangkan dia memiliki kewajiban berwudu dan mandi besar, memiliki kewajiban mandi besar. Tatkala dia gunakan mandi besar, maka pasti waktunya sudah keluar waktu sholat. Maka menurut Imam Malik yang seperti ini dia cukup tayamum saja, kemudian sholat karena ingin mengejar supaya mendapatkan waktu sholat. Ini Imam Malik. Tapi kalau jumhur ulama itu berpendapat tatkala waktunya tinggal sebentar, misalnya karena kesiangan, dan dia memiliki kewajiban untuk bersuci secara sempurna, maka di situ dia tetap wajib bersuci secara sempurna walaupun keluar waktunya. Kira-kira jenengan biasanya pakai madhabnya Imam Malik atau madhab jumhur, Pak? Sinten? Jumhur ya. Jadi tetap mandi, tetap wudu walaupun keluar waktunya. Dan ini insya Allah yang lebih kuat. Maka para hamba Allah hafidhani wa hafidhakumullah, jangan sampai pakai madhab ketiga, melihat waktunya sudah keluar sholat, wes sisan ora sholat. Nah ini enggak ada madhab dalam ulama seperti itu. Karena apa? Dia merasa iki wis wektune entek wes sisan ora sholat sisan. Nah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa idza nasiya ahadukum sholatan, jika salah seorang dari kalian itu lupa sholat karena mungkin saking sibuknya atau karena sesuatu perkara, aw nama anha, atau dia tertidur dari sholatnya, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melakukan sholat tatkala apa? Sudah ingat sholat tersebut. Jadi bangun tidur ingat, wah ini sudah keluar waktu sholat, tapi dia belum sholat, maka dia disitulah waktu dia apa? Sholat. Hanya saja hal ini jangan dibikin kemudian apa? Kita meremehkan sholat, mengakhir-akhirkan sholat. Nanti setelah bangun tidur apa? Boleh. Kalau seperti itu tidak boleh. Itu dosa besar para hamba Allah. Maka para hamba Allah hafidhani wa hafidhakumullah. Maka di sini kita tahu ada perbedaan di kalangan ulama, dan insya Allah bahwasanya yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya tatkala seseorang itu tinggal sedikit waktunya, semestinya dia tetap bersuci secara sempurna walaupun keluar waktunya. Para hamba Allah hafidhani wa hafidhakumullah, kalau ulama selain ulama jumhur seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimahullah itu juga menguatkan pendapat ini. Kemudian di sini dalam kitab ini disebutkan at-thaharatu hiya miftahus shalah, bahwasanya bersuci itu adalah kunci untuk melakukan sholat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tuhur. Kuncinya untuk melakukan sholat itu harus bersuci. Maka Syekh Abdul Karim Al-Khudair tatkala mensyarah hadis ini beliau mengatakan, maka tatkala hadas mencegah seseorang dari melakukan sholat, seakan-akan hadas itu seperti gembok yang melarang seseorang itu masuk pada sesuatu. Kalau masjid ini digembok, berarti orang yang mau masuk masjid tidak bisa, kecuali harus membuka gemboknya. Kalau seseorang masuk sekolah dan sekolah itu digembok, maka setiap orang yang mau masuk sekolah itu tidak bisa kecuali harus membuka gemboknya. Maka al-hadath yamna'u minas shalah, maka hadas itu mencegah seseorang dari melakukan sholat. Faka'annahu aglaqa wa aqfala, maka seakan-akan hadas itu menutup dan mengunci alaman arodas sholat,
bagi orang yang ingin melakukan sholat. Jadi kita nggak bisa sholat karena ada gemboknya. Apa tadi Pak? Hadas. Illa bihadal miftah, kecuali dengan kunci ini. Maka kuncinya apa? Bersuci. Rasulullah mengatakan miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah apa? Bersuci. Maka kita ingin belajar nanti Pak, gimana kita ini memiliki kunci yang sesuai, yang bisa untuk membuka sholat ini, yaitu tata cara wudhu yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan kita membawa kunci ternyata apa? Giginya kurang sehingga bisa dibuka apa enggak? Enggak bisa. Misalnya, karena misalnya mungkin kita belum benar-benar memahami. Insya Allah ya, secara umum kaum muslimin insya Allah sudah dalam hal yang baik dan benar dalam berwudu. Para hamba Allah ini yang pertama, bahwasanya toharoh itu adalah kuncinya apa Pak? Salat. Yang kedua, yang disebutkan dalam kitab ini wa akadus syurutiha, dan itu yang paling ditekankan dalam syaratnya. Maka tadi setelah kita melihat perbedaan ulama, kita tahu bahwasanya fikih muyasar ini mengikuti pendapat jumhur ulama yang menjadikan toharoh itu paling penting dalam masalah apa? Syarat sholat. Sehingga walaupun seseorang kehabisan waktunya harus sempurna dulu apa? Toharohnya. Berbeda dengan imam siapa? Imam Malik. Para hamba Allah hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian di sini disebutkan wasyartu la budda an yataqati. Salat itu yang disyarati. Disyarati syaratnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari najis. Salah satunya, Pak. Maka jenengan ketika memahami ini para hamba Allah, kenapa kok katanya fikih salat kok kita mempelajari apa? Wudu. Kok enggak dikatakan fikih wudu sekalian? Karena memang sholat itu rangkaiannya salah satunya adalah disyaratkannya seseorang itu harus bersih dari hadas kecil dan besar dan juga harus suci dari apa? Najis. Nah, para hamba Allah, sehingga insya Allah kita di awal ini memang semestinya mempelajari dulu bab toharoh. Dan kenapa ulama mendahulukan toharoh dari sholat? Karena itu syaratnya. Maka kalau enggak syaratnya enggak terpenuhi, ya yang disyarati tadi enggak bisa dikerjakan. Kalau toharah ini belum benar, berarti sholat ini belum bisa dengan baik dikerjakan. Kalau enggak ada toharah, berarti enggak bisa mengerjakan sholat. Karena disebutkan idan tafal syartu intafal masyrut. Jika tidak ada syarat, maka tidak ada yang disyarat. Maka para hamba Allah hafidhani wa hafidhakumullah, ini hal yang perlu kita ketahui tentang kitab ini, tentang pentingnya kenapa kita harus mendahulukan belajar tohar. Yang selanjutnya para hamba Allah hafidhani wa hafidhakumullah, yang akan kita pelajari adalah at-toharatu ala qismain. Bahwasanya toharah Pak, bersuci itu dibagi menjadi dua. Pertama para hamba Allah yang disebut dengan toharah maknawi. Ada ulama juga menyebut dengan toharatul batin atau toharatul qalbi. Apa itu toharah maknawi? Toharah maknawi itu para hamba Allah disebutkan dalam kitab ini adalah toharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Bersihnya hati kita dari syirik dan maksiat. Wa kullu ma rana alaihi, dan apa saja yang mengotori hati kita. Wa hiya aham min toharatil badan, dan toharah maknawi, toharah batin itu lebih penting daripada toharah badan. Karena wala yumkinu an tahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najasi syirki. Tidak mungkin terrealisasi kebersihan badan secara sempurna kalau dalam hati kita masih ada kesyirikan. Makanya para hamba Allah ini kita tahu Pak, ternyata bersuci itu bukan hanya bersuci lahiriah, dohiriah saja,
tapi juga harus membersihkan apa yang dalam hati kita. Nah, ini sesuatu yang dikatakan di sini bahkan lebih penting dari hanya sekedar kebersihan apa, Pak? Kebersihan badan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati akidahnya orang-orang musyrik itu innamal musyrikuna najasun. Dalam surat At-Taubah ayat 28. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksud najis apa, Pak? Akidahnya, keyakinannya. Bukan najis apa ya? Yang nampak. Karena Rasulullah dulu berinteraksi dengan orang-orang musyrik di pasar. Apa setelah dari pasar barang dari orang-orang musyrik itu dicuci? Kan enggak, kan? Tapi apa? Tidak dicuci oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah pernah mendapatkan rampasan perang. Maka setelah mendapatkan rampasan perang, kemudian rampasan perang ini harus dicuci dulu. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan barangnya dengan apa? Baju besi seorang Yahudi. Maka tidak ada riwayat bahwasanya baju besi ini dia apa? Dicuci dulu. Maka salah seseorang kalau meyakini misalnya ada orang musyrik atau orang kafir itu najis lahirnya. Ini tidak benar. Bahkan mungkin kalau ada misalnya kelompok yang mengatakan yang tidak sepaham dengannya, kemudian orang yang nggak sepaham ini dianggap najis berdasarkan ayat ini, dia tentunya jatuh kepada kesalahan. Karena ayat itu tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya ayat ini innamal musyrikuna najasun adalah najis apanya? Akidahnya, najis keyakinannya. Para hamba Allah hafizani wa hafizakumullah. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang pentingnya kebersihan hati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwasanya innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba dzamban, tatkala dia berbuat sebuah dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatan, maka akan diberikan titik hitam pada hatinya satu titik sauda yang warnanya apa? Hitam. Fa in taba wa nazaa wastaghfara, maka jika dia bertobat kemudian berhenti dari melakukan dosa tersebut dan beristighfar meminta ampun kepada Allah, sukila qalbuhu, maka hatinya kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada, tapi kalau ada orang berdosa terus mengulangi dosanya, kesalahannya, zadat, maka titik hitam ini akan semakin tambah. Hatta ta'luwa qalbuhu, sehingga hatinya itu benar-benar hitam pekat. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan telah menutupi ke atas hati-hati mereka disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan. Maka para hamba Allah, PR kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin itu harus paham kebersihan hati dan juga kebersihan lahiriah. Penting mana tadi disebutkan dalam kitab ini, Pak? Kebersihan hati. Dan penyakit hati itu banyak sekali para hamba. Bahkan penyakit hati ini apa? Fatal kadang-kadang tatkala mungkin menjangkiti kita. Contohnya saja interaksi kita, Pak, satu sama lain. Tatkala kita ini misalnya bersarang dalam hati kita rasa hasad dan benci misalnya. Maka Rasulullah mengatakan hiyal haliqah. Sungguhnya hasad dan benci yang dulu itu dimiliki oleh umat-umat sebelummu dan bakal menjangkiti kalian semuanya itu haliqah, yaitu bisa menggundul. La aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan bahwasanya hasad dan benci itu menggundul rambut, walakin tahlikud din, bahkan mencukur apa? Agama. Orang yang melihat misalnya di masjid antara satu orang dengan yang lainnya satu jamaah tidak akur. Orang-orang yang biasa nggak ke masjid apa semakin semangat ke masjid apa betul, Pak? Wah, apa orang-orang di masjid supaya apa? Berantem. Akhirnya semakin semangat atau semakin jauh dari masjid?
Semakin jauh dari. Bahkan kemarin belum lama, mungkin sebulan, saya itu sampai mendengar seorang muslim itu karena mungkin menilai adanya apa? Sedikit gesekan dari kaum muslimin sampai mengatakan itu mending agama selain agama Islam, sampai seperti itu. Nah, kita para hamba Allah itu untuk orang yang mungkin jarang ke masjid atau orang yang mungkin tidak biasa ke masjid. Sama kita misalnya, kita ini antara satu dengan yang lainnya memiliki penyakit hati, benci dan hasad seperti ini. Kita mau ke masjid, wah nanti ketemu sama si fulan. Nanti mau ke masjid, wah nanti ketemu sama si dia. Akhirnya apa? Semakin semangat apa enggak dalam beribadah para hamba Allah? Semakin tidak semangat. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya perselisihan, yaitu kekotoran hati itu mencukur agama. Orang yang enggak semangat beragama menjadi semakin enggak bersemangat. Orang yang semangat beragama kadang-kadang tidak nyaman dalam beragama. Maka para hamba Allah itu salah satu dari apa? Kekotoran hati yang apa? Yang mungkin diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku sampaikan terhadap sesuatu tatkala kalian kerjaan itu kalian menjadi saling mencintai. Napa Pak? Absus salam, yaitu apa? Menyebarkan salam. Kita bertemu satu sama yang lainnya, assalamualaikum. Kita bertemu satu dengan yang lainnya, kita mengucapkan apa? Assalamualaikum. Sehingga apa? Kita semuanya semakin baik, semakin semangat, semakin erat apa? Persaudaraan kita, ukhuwah kita. Karena itu salah satu apa? Penyakit hati. Maka para hamba Allah, apapun yang mungkin tidak bisa kita bahas satu persatu dari penyakit hati itu, semestinya kita upayakan bersih dalam diri kita semuanya, baik riya, baik ujub, baik nifak, baik apa? Hasad, benci, apalagi Pak? Yang lainnya yang sangat banyak sekali tentunya. Maka para hamba Allah ini tentunya para hamba Allah tidak akan jadi pembahasan saya. Ini pembahasannya mungkin masalah tazkiyatun nufus, masalah akidah. Nah, ini yang membahas tentang penyakit hati ini. Kebersihan apa tadi? Maknawi atau kebersihan batin. Nah, saya cuma menukilkan memang di awal kitab ini memang ada pembahasan itu. Yang kedua para hamba Allah, itulah yang dinamakan yang akan menjadi pembahasan fikih, yaitu thaharatul hadath wal khubath, yaitu bersihnya seseorang muslim dari hadas dan juga najis. Yang ini para hamba Allah merupakan pembahasan apa Pak? Fikih. Nah, kalau fikih itu membahasnya masalah ini, yaitu bersihnya seseorang dari hadas dan juga najis. Maka insya Allah para hamba Allah kita akan membahas ini sekilas, mungkin waktunya yang terbatas, mudah-mudahan cukup untuk menerangkan sedikit apa itu thaharatul hadas, apa itu thaharatul najis. Di sini para hamba Allah, bahwasanya fikih itu membahas tentang thaharatul hadas, yang dalam pengertiannya di sini yang dimaksud dengan menghilangkan hadas adalah membersihkan atau menghilangkan sifat abstrak, sifat yang tidak tampak, yang mencegah dari seseorang melakukan sholat istiqmalil ma' fi jami'il badan, dengan menggunakan air di seluruh badan, ingkana hadas akbar, tatkala itu merupakan hadas besar. Maksudnya apa ini Pak? Mandi junub. Jadi mandi junub itu atau mandi karena setelah haid untuk muslimah, atau setelah nifas, atau keluar mani baik karena berhubungan suami istri atau mimpi, maka ini adalah dengan cara membersihkannya menggunakan air ke rata seluruh badan. Dan jika hadas kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyah, cukup dengan melalui anggota-anggota tubuh yang semestinya dibasuh ketika wudu dengan syarat dia
berniat. Nah, ini cara mengangkat apa, Pak? Cara membersihkan apa? Hadas. Fa in faqadal ma, maka jika tidak ada air, au ajiza anhu, atau dia itu lemah atau tidak bisa menggunakan air karena sakit, istamala ma yanubu anhu, maka dia boleh menggunakan apa yang bisa mengganti dari air. Menggunakan apa? Wa huwa turab, dan dia menggunakan debu. Dengan sifat yang diajarkan sesuai dengan syariat. Maka hal ini yang akan kita pelajari nanti, masalah wudu, masalah mandi besar, masalah tayamum, dan lain-lain yang intinya yaitu menghilangkan hadas. Ini adalah pembahasan fikih, dan ini yang termasuk dengan toharah zahir atau toharah hissiyah. Kemudian para hamba Allah, yang kedua adalah zawalul khobath, yaitu bersihnya khobath atau najis, yaitu zawalun najasah, hilangnya najis, minal badani wa thawbi wal makan, dari badan, dari pakaian, dan juga dari tempat ibadah. Para hamba Allah hafizani wa hafizakumullah, ini toharah apa? An-najasah. Jadi najasah itu apa? Yang penting hilang dari badan, dari pakaian, ataupun dari tempat. Sehingga para hamba Allah hafizani wa hafizakumullah, ini dua toharah. Dan di sini kalau mungkin kita bahas masalah bahasanya, Pak. Yang pertama itu dengan menggunakan izalah, yaitu menghilangkan. Sehingga maksudnya kalau toharah hadas itu harus ada upaya dari apa? Dari seorang muslim, seorang yang akan sholat. Tapi ketika menjelaskan tentang khobath, najis, itu menggunakan zawal, hilangnya. Sehingga najis itu memang tidak mesti harus dengan upaya seseorang membersihkannya. Misalnya ada kencing di depan rumah kita, tiba-tiba panas yang sangat panas sekali di masa kita, di hari-hari kita, menjadikan mungkin kencing ini apa? Kena sinar matahari sehingga hilang bekasnya, tidak ada bau lagi dan tidak ada apa? Sisanya. Maka walaupun tanpa niat, maka hadas itu apa? Najis itu apa? Dikatakan apa? Bersih. Demikian juga kan misalnya kita punya pakaian, kemudian kita taruh di bak mandi. Nah, istri kita nggak tahu apakah itu ada najis atau tidak. Dia mencuci langsung saja tanpa apa? Niat. Maka itu sah dan sah. Maka ulama para hamba Allah memberikan beberapa perbedaan tentang toharah hadas dan toharah najas, yaitu membersihkan najis dan juga membersihkan apa? Hadas. Pertama, bahwasanya menghilangkan hadas itu harus dengan air, Pak. Jadi namanya wudu, namanya mandi besar, itu harus dengan apa? Air. Berbeda dengan menghilangkan najis. Maka kita kenal adanya istijmar, yaitu menggunakan apa? Batu, yaitu setelah buang air besar, seseorang itu membersihkan sisa kotorannya dengan apa? Batu atau dengan tisu misalnya yang bisa menyerap apa? Kotoran tersebut. Adapun toharatul hadas, kalau memang masih ada air, nggak boleh ganti dengan debu. Nah, ini toharatul hadas. Adapun toharatul najasah, itu misalnya ada di sendal kita, kemudian kita sudah habis. Okay. Para hamba Allah yang karena waktunya sudah habis, para hamba Allah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup dengan ini, Pak. Bahwasanya dalam Islam ada toharah maknawi, yaitu kebersihan hati kita, yang kita semuanya memang nanti di hari kiamat seseorang tidak akan selamat kecuali dengan kebersihan hati ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada
hari tidak bermanfaat, anak juga harta, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, ya, selamat dari kebersihan apa? Yang maknawi tadi, yang batin tadi. Dan juga taharatul zahir ini juga perlu kita upayakan, karena namanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan sahnya ibadah kita, sehingga kita semuanya dicatat sebagai orang-orang yang melakukan apa? Ibadah berdasarkan ketaatan, mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para hamba Allah, kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari kajian di malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.